Dan di antara yang alami pada diri manusia itu egois. Tidak masalah kamu mementingkan dirimu sendiri. Wong itu alami kok. Apa ada orang yang nggak mikir dirinya sendiri? Aku kok lapar, ya itu kan untuk dirimu. Aku pingin kaya, itu kan untuk dirimu. Katanya orang sofis, ya yang alami itu begitu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Tujuannya apa sih retorika itu? Persuasi, mempengaruhi orang. Ya termasuk hoak tadi kan sebenarnya bikin orang terpengaruh. Setelah kamu dikasih berita bohong, diharapkan kamu terpengaruh. Ikut target isinya berita bohong tadi. Oke. Katanya Gorgias, kuncinya persuasi itu namanya kairos. Ya. Kairos itu bukan dari kata Kairo. Itu bahasa Yunani. Artinya apa? Kairos itu ngomong yang pas, timingnya pas. Kalau kamu ingin ngomong dipercaya orang, pakailah bahasa yang pas di waktu yang pas. Itu kamu akan dipercaya orang. Punya daya persuasif, namanya kairos. Ya pas dalam bahasa yang pas, dalam waktu yang pas itu ya kalau mau ngomong lihat situasi. Ngomongnya sama siapa, dia dalam kondisi apa. Kalau kamu sedang sumpek mikir ujian, ada tukang obat kayak apapun kan gak menarik hatimu. Ya, ada sales apalagi kamu malah marah-marah. Tapi kalau kamu sedang jomblo, nyari pacar gak dapet-dapet, ada sales kok cakep. Jangan-jangan kamu gak suka sama sales itu, tapi sales ini masuknya pas. Pas kamu pingin kira-kira, itu terus dia masuk. Maka pinter sales ini, dia memanfaatkan kairos. Ngomong di momen yang pas, di waktu yang pas. Ya, khusus untuk STMJ, sudah tua masih jomblo. Terus, ya. Nah, retorika ini itu di bawah itu ada teorinya Aristoteles. Aristoteles menyebut retorika yang bagus itu punya 3 unsur, logos, ethos, pathos. Ini kalau di Yunani namanya triumvirate. 3 keahlian utama. Kalau ingin jadi orang pinter dan terkenal sebagai orang pinter, kuasailah logos, punyailah ethos, dan hidupkan pathos. Logos itu ya logikanya hidup, bisa membuktikan kebenaran yang kamu yakini, bisa menunjukkan kebenaran pada orang lain. Ethos itu jadilah orang yang bisa dipercaya, punya kredibilitas. Jadi kalau kamu ngomong, orang siapa yang ngomong? Oh, anak ini yang ngomong. Wah, kalau anak itu aku percaya. Sampailah pada posisi trust, pada posisi ethos. Nanti kamu punya daya retoris, punya daya persuasi. Dan yang ketiga pathos. Pathos itu values, emosi. Kelemahannya orang-orang sofis itu dia tidak punya pathos. Tidak ada komitmen kebenaran, tidak ada komitmen kebaikan. Mereka punya ethos, mereka punya reputasi, dikenal sebagai orang pinter. Logikanya juga jalan, tapi tidak punya pathos. Ketika tidak punya pathos, ya lama-lama orang akan meninggalkan mereka. Karena apa? Tidak punya keterikatan pada nilai. Nilai kebenaran, nilai kebaikan, nilai keindahan. Tidak ada pathosnya. Dia kayak mesin, dia kayak alat. Tidak ada emosinya di situ. Nah itu pathos. Maka kalau kalian ingin jadi orang pinter dan dianggap pinter juga, baik logika maupun retorika, kuasailah logos, cara berpikir yang benar, logika yang benar, kemudian ethos, bangun reputasimu sampai kamu dipercaya orang, dan yang ketiga pathos. Komitmenlah pada nilai-nilai yang kamu yakini, kebenarannya, kebaikannya, keindahannya.
Kalau kamu kuasai triumvirat ini, kamu akan punya gelar filosof zaman itu. Jadi orang yang menguasai logika punya reputasi dan punya komitmen nilai. Logos, etos, patos. Nah, orang sofis mereka tidak punya patos. Logosnya luar biasa. Etosnya juga tinggi. Dia punya reputasi yang diakui oleh masyarakat kepandaiannya. Sayangnya tidak punya patos. Kapan-kapan mungkin kalau ada waktu kita ngomong satu sesi khusus tentang retorika. Cuma tidak sekarang. Oke. Kita masuk ke cirinya sofisme. Yang pertama. Baru pertama ini ya, wis sak jam. Yang pertama, sofis itu cirinya egoisme. Katanya orang sofis, hidup ini harus natural. Dan di antara yang alami pada diri manusia itu egois. Tidak masalah kamu mementingkan dirimu sendiri. Wong itu alami kok. Apa ada orang yang nggak mikir dirinya sendiri? Kamu mikir, wah nggak punya duit, ya itu kan untuk dirimu. Aku kok lapar, ya itu kan untuk dirimu. Aku pingin kaya, itu kan untuk dirimu. Katanya orang sofis, ya yang alami itu begitu. Nggak usah bunuh diri, nggak mikir orang lain kalau dirinya sendiri belum beres. Jadi dia percaya bahwa egoisme itu wajar, natural, alami. Termasuk dalam kehidupan bersama. Nanti tokoh sofis Kalikles ini muridnya Gorgias. Mengkritik Sokrates, Sokrates itu naif, ndak alamiah, pikirannya melangit, ndak masuk akal. Jadi yang menyatakan bahwa hidup itu ada prinsipnya, hidup itu ada hukum-hukumnya, hidup itu ada sunatullahnya, tidak ada. Alam ini tergantung manusia. Dan manusia itu yang mikir dirinya sendiri. Maka jangan dimarahi kalau ada orang egois. Katanya sofis loh ya. Kalau ada temenmu, kamu kok mikir dirimu sendiri saja. Loh memangnya harus mikir siapa? Kan tetap nomor satu mikir dirimu sendiri. Kamu kuliah, pingin kerja, itu kan untuk dirimu kan pertama-tama. Wong kamu lihat foto aja kan yang kamu cari fotomu duluan. Pas foto bareng-bareng kan, mana hasil fotonya? Oh ini, kan kamu, aku yang mana? Nggak mungkin, kamu yang mana kan enggak. Aku dulu mesti itu. Dan gak usah disebut itu egois kan. Ya biasa, wajar orang begitu. Kalau kamu, jangankan itu, kamu punya saudara misalnya. Saudaramu foto sama orang lain. Kan kamu tetap saudaraku yang mana. Selalu egois. Selalu mikir dirinya. Dan katanya sofis, ya itu alami. Nah, karena itu, cuma lanjutannya ini. Dan alami juga ada yang lebih kuat, ada yang lemah. Ada yang pinter, ada yang bodoh. Ada yang menguasai, ada yang dikuasai. Ya, dunia ini memang begitu. Kalau menguasai semua, tidak mungkin. Dikuasai semua lah, yang menguasai siapa? Jadi pasti ada superior, ada inferior. Kalau ada yang, yo kita harus setara, keadilan. Katanya sofis, tidak mungkin lah. Diam-diam pasti ada yang superior dan inferior. Keadilan pun dirumuskan orang pintar, orang berkuasa, ya pasti untuk kepentingan mereka. Dan itu alami. Kamu tidak setuju Pancasila, ya gampang, jadilah presiden. Jadilah ketua MPR atau DPR, terus gantilan Pancasila. Kan simpel. Kenapa? Ya ada yang punya kuasa dalam hal itu. Kamu sekarang jadi yang dikuasai. Katanya sofis, ya alaminya itu begitu. Kok yang kuat terus yang menang? Ya logikanya begitu. Kuat nanti jadinya menang.
Kalau ada yang lemah menang, tidak mungkin. Kalau lemah menang, ya sekarang statusnya ganti, dia jadi kuat. Kan begitu. Nah itu jadi mikirnya nggak usah jelimet deh katanya orang sofis. Logikanya memang begitu. Maka might makes right, itu salah satu jargonnya sofis. Kebesaran, kekuatan itu yang membuat kebenaran. Yang benar apa, yang salah apa, ya tergantung siapa yang punya power. Kayak ngaji ini loh. Hari ini saya punya might, paling enggak punya kuasa untuk menentukan ngajinya tema apa. Nah itu kan kamu ndak iso bantah, wis itu sunatullah. Kamu mau Pak usul ngaji ini, Pak usul ngaji tema ini, Pak sing kuasa aku ya sak karepku. Kamu pingin ngatur tema, kamu sendiri ngaji di sini. Nah, kan aku bisa begitu. Kalau kamu bisa ngaji beneran ya sudah, berarti sekarang kamu juga punya power, kamu sudah kuat. Katanya sofis, ya kayak gitu hukumnya dunia. Janjane kamu Pak tema kok filsafat kuno yang modern-modern gitu loh Pak. Ayo terserah aku no. Karena aku jawabnya bisa begitu. Di level ini aku punya superioritas, kalian jadi inferior. Nah, kalau nggak terima ya nggak usah datang, karena enak aku ngomongnya. Nah ini dunia itu begitu katanya kaum sofis. Maka kalau ada yang bilang kita harus setara, kita harus sederajat, kekuatan dan kedudukannya harus sama, itu ndak masuk akal. Ya wis, ada yang miskin, ada yang kaya. Kalau semuanya kaya, lah yang dikasih zakat siapa? Kalau semuanya miskin, ya mesake. Siapa bantu siapa? Ayat-ayat Al-Quran itu ndak laku. Ayat Al-Quran itu bisa operatif kalau dunia ini macam-macam. Ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang miskin, ada yang kaya. Kalau seragam, tidak jalan. Nggak mungkin semua jadi imam, nggak mungkin semua jadi makmum. Nah, imam KB paduan suara. Iya. Ya masuk imam 10 lah ya jadi paduan suara, nggak jadi sholat. Jadi might makes right. Dan secara alami memang ikan besar makan ikan kecil, katanya Gorgias. Nggak usah disalahkan ikan besar. Kurang ajar ikan ini, makan yang kecil, yang lemah dimakan. Loh kalau dia nggak makan itu nggak makan-makan. Harimau makan kijang misalnya, nggak usah disalahkan harimaunya. Ya sunatullahnya memang dia harus makan kijang. Kamu kijangnya nggak usah demo. Kalau nggak pengen dimakan ya minggir, kan cuma itu aja. Yang lemah jadi mangsanya yang kuat, itu sudah sunatullah. Ikan besar makan ikan kecil. Jangan disalahkan ikan besarnya, sama Allah memang dia dikasih takdir makananmu ikan kecil. Ikan kecil kan juga makan makhluk hidup yang lain yang lebih kecil lagi. Itu sunatullah. Itu cara berpikirnya sofis. Seandainya kalian dididik orang sofis, mungkin ya 100% percaya dengan argumen kayak gini. Bantai kan susah. Nanti bantahnya kalian masuk ke Sokrates. Oke. Terus, dan Kalikles tadi melanjutkan, dia mengkritik moralitas konvensional. Katanya Kalikles, moralitas yang kita sepakati itu, ini baik, ini buruk, itu sebagian besar dibikin oleh orang-orang yang lemah untuk ngatur orang yang kuat. Yang kuat jangan gini loh ya, jangan nindes loh ya, jangan selalu begitu katanya. Dan itu tidak natural. Jadi orang lemah mengeksploitasi kelemahan mereka untuk kepentingan mereka. Lahirlah moralitas, aturan, norma, adat. Itu yang bikin yang lemah. Kalau orang kuat, ya dia tidak akan bikin banyak aturan macam-macam. Katanya Kalikles, ini yang bikin moralitas ini jadi kebalik. Harusnya moralitas itu yang alami-alami. Kayak tadi yang kuat makan yang lemah. Itulah kebenaran. Tapi begitu yang merumuskan orang-orang yang lemah untuk kepentingan mereka, moralitasnya jadi kebalik.
Yang harusnya baik jadi buruk, yang buruk jadi jelek. Harusnya macan makan kijang itu alami, sekarang kamu lihatnya jelek. Negara yang kuat mencaplok negara yang lemah, itu masuk akal. Tapi sekarang dibikin konvensi, negara lemah berkumpul terus, awas ya, negara yang kuat jangan nyerang kita loh. Nah, itu ndak alami sudah, katanya Calicles loh ya. Jadi, ndak alami itu berarti salah, karena yang benar yang alami. Kalau ndak ingin dicaplok oleh negara kuat, negara lemah ini kuatkan dirimu. Kalau kamu ndak ingin dijajah, ya bikin dirimu ndak mempan dijajah. Apakah itu budaya, apakah itu sosial. Tapi kok kamu terus dijajah, berarti kamunya sendiri lemah. Itu hukum alam sudah. Boleh sih bikin aturan-aturan, konvensi-konvensi. Tapi konvensi ini membalik tatanan, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Nah, itu kaum sofis. Jadi gaya kayak gini bisa kalian lihat lagi di Nietzsche nanti, modern. Ketika dia ngomong Superman. Dulu kita sudah ngomong panjang tentang gaya berpikir kayak gini. Jadi ternyata juga tidak baru. Di kelompok Yunani kuno, gagasan semacam ini sudah muncul, bahwa moralitas konvensional itu justru kewalik. Konvensional itu moralitas kesepakatan kita terhadap aturan-aturan, hukum-hukum, kode-kode etik. Itu sebenarnya yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Kenapa? Karena tidak natural. Nah, itu Calicles, muridnya Gorgias. Ciri yang pertama, egois. Sekarang ciri yang kedua, relativisme dan subjektivisme. Jadi lahirnya relativisme itu tidak baru. Meskipun orang-orang postmodern itu hari ini kan juga merayakan relativisme. Sejak era sofis, gaya relatif ini sudah muncul. Dipelopori oleh Protagoras. Jadi kebenaran itu tergantung orangnya. Ukurannya manusia. Kenapa bisa begitu? Karena tidak pernah ada realitas yang objektif. Objektif itu berarti objek saja, subjeknya tidak ada. Contohnya, minum lagi. Misalnya teh ini. Teh ini dia tidak pernah jadi dirinya sendiri. Selalu dia teh menurutmu, menurutku, menurut dia. Kapan teh ini jadi dirinya sendiri? Tidak ada. Kamu, loh Pak, ada Pak. Jadi saya nggak mikir ya Pak. Pokoknya teh itu kayak gini loh Pak. Ada airnya, dikasih teh, dikasih itu. Itu kan teh menurutmu. Menurut orang lain mungkin beda. Laptop ini, kamu lihat dari sana-sana, lihat laptop ini. Barang objektifnya kamu tidak akan ketemu. Selalu laptop dalam pandanganmu. Laptop yang tidak dalam pandangan tidak ada. Selalu dalam pandangan. Itu nanti pikiran gaya ini dikembangkan lebih lanjut oleh Immanuel Kant. Namanya fenomenalisme. Barang apa adanya itu ndak ada. Yang ada barang yang sudah dipersepsi. Candi Borobudur itu ketemunya kan belum lama itu. Sebelum ada Candi Borobudur, kira-kira candinya ada ndak? Kamu panggil, yo ada Pak. Loh, nggak ada orang satu pun yang tahu. Ya ndak ada. Katanya fenomenalisme ya ndak ada. Kenapa kok ndak ada? Lah kamu tidak tahu loh, kamu sekarang ngomong ada karena sudah tahu ada. Seandainya nggak ada satupun orang di dunia ini tahu dia ada, kamu akan jawab tidak ada.
Begitu kamu tahu, itu Pak ada Pak, itu sudah jadi Borobudur menurut persepsimu. Orang lain melihat ya menurut persepsinya orang lain. Siapapun yang lihat menurut persepsinya dia. Jadi kebenaran itu sifatnya subjektif, relatif, siapa yang melihat. Habib Rizik itu tokoh utama apa tokoh biasa apa? Itu ya masing-masing kepala membunyikannya beda. Ahok itu orang luar biasa apa orang kurang ajar? Itu tiap kepala membunyikannya beda. Ahok apa adanya nggak pernah ada. Yang ada selalu Ahok dalam persepsimu. Bahkan Ahok menurut Ahok sendiri. Itu juga pendapat, persepsi. Jadi manusia, katanya kelompok sofis itu tidak pernah ada kebenaran objektif, tidak pernah sampai pada kebenaran objektif. Yang disebut kebenaran itu kan pemahamanmu saat ini, kesadaranmu saat ini. Itu yang punya pendapat Protagoras. Jadi relatif, tergantung. Karena kebenaran itu ternyata subjektif. Subjektif berarti apa? Tergantung subjeknya. Makanya susah kamu nyari kebenaran yang pasti, apalagi di ranah sosial humaniora. Ya banyak sih contohnya yang kecil-kecil. Yang kamu perdebatkan luar biasa hari ini, itu sebenarnya kebenaran subjektif. Kebanyakan kebenaran yang relatif. Menurut siapa dulu, dari perspektif apa dulu. Jadi relatif. Jadi kadang-kadang kamu tidak harus cari solusi. Tidak ada solusinya memang. Karena itu menurut dia, yang ini menurut dia. Selesai. Kalau diperdebatkan tidak ada ujungnya. Argumen ya paling nanti jatuhnya retorika. Jadi ya biar aja masing-masing dengan kebenarannya sendiri. Kalau kaum sofis ada kelanjutannya. Karena itu carilah yang paling menguntungkan bagimu. Oke, terus ya ini tokohnya Protagoras. Katanya Protagoras, tidak penting mencari kebenaran itu. Ya kayak tadi, semua tokoh yang lain. Yang penting apa? Mempertanyakan kebenaran. Karena kebenaran selalu subjektif. Kalau sampai padamu kebenaran apapun, coba dicek ini dari siapa, yang ngomong siapa, tujuannya dia apa. Kalau kebenarannya diterima, dia dapat apa. Nah, itu menurut saya rumus bagus. Setiap kali kamu dapat share link atau share berita di WA atau di Facebook, sebelum kamu baca beritanya, ceklah dulu siapa yang ngirim. Yang ngirim ini termasuk kelompok yang mana, cara berpikirnya dia bagaimana. Seandainya linknya kemudian kamu terima sebagai kebenaran, untungnya dia apa? Nah, begitu kamu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kamu bisa menentukan perlu ndak hoak atau tidak kamu terima. Ndak penting dia benar sejati apa enggak, tapi yang penting kamu pertanyakan dulu kebenarannya. Itu katanya Protagoras. Kenapa? Karena benar yang absolut itu ndak ada. Baik buruk ya perspektif. Benar salah juga ternyata perspektif. Apalagi indah dan tidak indah. Ndak ada yang pasti. Oke, agama kan pasti Pak. Iya, agama pasti menurut yang percaya. Yang tidak percaya menganggapnya tidak. Jangankan agama yang berbeda, bahkan ada yang tidak percaya sama sekali dengan agama. Itulah manusia, katanya Protagoras. Maka tidak ada kebenaran yang objektif itu. Oke, rumusnya apa? Manusia adalah ukuran segala sesuatu. Ternyata benar salah, baik buruk
itu diakui atau tidak, sumbernya dari manusia. Yang meyakini dan tidak meyakini kan manusia. Yang bikin argumen juga manusia. Loh Pak, ini sumbernya dari Allah Pak. Ya, Allah dalam persepsimu. Loh Pak, ini dari Quran loh Pak. Ya, Quran sesuai pemahamanmu. Orang lain memahaminya beda. Bahkan mungkin Allahnya juga beda. Mungkin ada yang versi Allah ngamuan, ada yang versi Allah sabar, ada yang versi Allah pemaaf, tergantung kamu makainya yang mana. Persepsimu, caramu menyerap seperti apa, itu kan juga menentukan. Jadi katanya Protagoras, enggak ada yang objektif wes. Loh itu kebenarannya kan objektif Pak. Ya tergantung pencerapanmu. Ada loh Pak, misalnya warna hijau. Itu kan semua orang juga ngomong hijau Pak. Iya. Pencerapanmu, manusia nggak pernah berhenti di hijau. Hijau itu di kepalamu kan bunyinya juga macam-macam. Wah, hijau ini simbol Islam. Oh bukan, hijau itu bukan Islam. NU itu Islam. Ayo bukan, hijau itu ya P3. Oh iya bukan, ini tidak pernah warna jadi netral. Hari ini apalagi merah juga maknanya macam-macam. Merah itu, wah itu moncong putih itu Pak. Enggak. Oh enggak Pak, merah itu artinya berani Pak. Ya enggak, merah itu artinya berhenti, lampu merah. Ayo kan macam itulah manusia. Enggak pernah ada netral warna ya warna, enggak. Kesan aja. Wong lampu remeng-remeng aja ada yang, wah ini lampunya kok remeng-remeng, yang sana, wih lampunya kok romantis ya. Ada yang sini beda. Ya kan? Padahal cuma lampu. Itulah katanya Protagoras, manusia adalah ukuran segala sesuatu. Yang ngukur manusia. Oke. Terus Protagoras juga punya konsep disoi logoi, different word. Katanya Protagoras, setiap kata itu punya dua sisi yang saling kontradiksi. Ya, kalau hari ini konotasinya bisa beda-beda dari satu kata. Tinggal kamu mainkan aja sesuai kepentinganmu. Itu maunya Protagoras. Kemarin jadi musuh, kalau sekarang butuh jadi teman, ya jadiin aja teman, gak masalah. Karena dalam segala sesuatu ada dua sisinya. Bukan tidak konsisten. Kemarin kamu ikut sana, sekarang ikut sini. Kamu tidak konsisten. Tidak. Karena dalam segala sesuatu ada sisi-sisinya. Ya kemarin saya ikut sana. Dari sisi ini menurutku yang pas itu. Tapi dari sisi yang lain menurutku yang pas ini. Katanya Protagoras, ya sah-sah saja. Jadi disoi logoi, different word. Kata-kata yang berbeda. Jadi Islam misalnya, Islam menurutmu luhur luar biasa, bagi kelompok Islamophobia, Islam itu mengerikan luar biasa. Yang benar yang mana? Ya memang itulah manusia. Cara mereka mempersepsi. Dalam Islam ada keluhurannya memang, mungkin ada mengerikannya, praktek umatnya kadang-kadang mengerikan. Diakui atau tidak diakui. Itu different word. Indonesia misalnya. Indonesia ini ya ketok ya negara maju tapi kok ya terbelakang juga ada. Kelihatannya kedokteran maju luar biasa tapi perdukunan juga pesat perkembangannya. Itu kan sisi-sisi yang susah ya ngukurnya kan. Ada majalah itu yang isinya ilmu pelet, ilmu susu, ada mani gajah, ada tangkur buaya gitu kan tidak masuk akal kabeh. Tapi hidup di Indonesia dan laris loh. Kalau nggak laris sudah tutup dari kemarin. Dan laris itu. Yang kedokteran juga luar biasa. Ini kan selalu dua sisi. Amerika yang kita anggap maju, wow, itu rasional mesti. Enggak, sisi-sisi mistiknya juga ada, kliniknya juga banyak. Film horor juga laku di sana. Kecuali horornya Indonesia. Mungkin mereka tidak suka karena horornya Indonesia itu monoton, kostumnya nggak pernah ganti. Kalau tidak pocong, ya kuntilanak itu kan cuma gitu-gitu aja kostumnya. Kalau kita kan horor barat kan lebih keren-keren, vampir, werewolf itu kan ganteng-ganteng, gagah-gagah. Kalau kita kan hantunya suster ngesot, tuyul.
Kelihatan tidak masuk akal kan, Amerika loh ya, negara bebas, merdeka, rasional, kok masih ada gitu-gitu ya. Itu yang disebut different world, nggak usah khawatir. Dalam segala sesuatu pasti ada unsur-unsurnya. Dalam dirimu juga begitu loh, lengkap. Jangan dikira yang garis keras itu terus keras terus, mbok anggap orang sapa wis mbok anggap keras itu Islam jenggoten itu terus di rumahnya juga begitu, sama anaknya terus wahai anakku, kan ya ndak. Ya biasa kalau sama anaknya ya ngobrol ya guyon-guyon. Jangan dibayangkan kok aku terus gitu. Jadi ya different world. Setiap sesuatu ada sisi-sisinya sendiri. Jokowi yang kelihatan santai gitu ya kadang ya nesu juga, kadang yang marah juga. Jangan dikira nggak bisa marah. Kemudian orang yang tiap hari kelihatan marah ya jangan dianggap marah terus. Masing-masing ada sisi-sisinya. Cuma hanya itu yang kamu lihat hari ini, hanya itu yang tampak padamu. Maka katanya Protagoras ya jelilah melihat selalu ada sisi yang berbeda. Maka murid-muridnya dilatih untuk berargumen dari dua sisi. Cirinya Protagoras kalau ngajar, misalnya murid ini diajar kayak tadi tentang Islam. Kalau ada konotasi jelek Islam, konotasi bagus tentang Islam. Muridnya ini disuruh, ayo sekarang kamu jadi orang yang menganggap Islam jelek. Kira-kira argumenmu bagaimana untuk menjatuhkan Islam? Kalau sudah, ganti sekarang. Kamu jadi orang yang menganggap Islam itu baik. Argumenmu bagaimana sekarang? Nah, itu caranya Protagoras. Jadi tidak satu sisi, single persepsi. Muridnya dilatih dengan persepsi yang beragam sehingga berhadapan dengan situasi apapun dia bisa menang. Kalau kita kan senengannya cuma mono, stereo aja ndak, apalagi apa mono itu, lawannya mono apa? Poliponik. Banyak sudut, banyak sisi. Kita stereo aja kan sering ndak. Pokoknya kelompokku ya kelompokku, yang lain mesti salah. Tapi kita nggak tahu menahu tentang yang lain. Sehingga begitu debat, berargumentasi kita langsung kalah. Dan itu yang diwanti-wantikan oleh kelompok sofis pada murid-muridnya. Janganlah, jangan begitu. Kita harus tahu argumen dari semua sisi. Oke, ini dari bukunya Protagoras, kitabnya Protagoras yang selamat, ada Hymn of Relativism. Oh itu khas ya, relativisme aja ada himnenya. Ya saya tidak tahu nadanya kayak gimana, harus tak tulis Inggris sih. Kamu bikin nada sendiri boleh pakai dangdut apa pakai jazz. Ya, man is the measure of all things. Manusia itu ukuran dari segala sesuatu. Both of things that are. Both of things itu tadi kan ada dua sisi itu kan. Baik sisi A maupun sisi B, baik sisi baik maupun sisi buruk. Both of things that are. Man is the measure that they are, and of things that are not. Manusia itu ukuran terhadap apa yang mereka yakini kebenarannya dan juga segala yang tidak mereka yakini. Man is the measure that they are not. Manusia juga ukuran terhadap apa yang tidak mereka percayai. Itu himnenya relativisme. Ukuran satu-satunya itu manusia. Ternyata yang kita hadapi selama ini, yang kita sebut kebenaran selama ini adalah kebenaran dari perspektif tertentu, dari manusia tertentu, bukan kebenaran yang absolut. Itu katanya kelompok sofis.